poin materi. Isi materi yang pertama, pengertian kewajiban jangka panjang, yang kedua, jenis-jenis kewajiban jangka panjang, yang ketiga, pencatatan pengeluaran obligasi, yang keempat, bentuk-bentuk obligasi, yang kelima, pencatatan selama peredaran obligasi, yang keenam, pengertian kewajiban kontingensi, yang ketujuh, pembahasan aset kontingensi, mengidentifikasikan kejadian kontingensi, yang kedelapan, pembahasan soal kewajiban kontingensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merujuk pada kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh entitas dalam periode lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasional normal perusahaan. Mana yang lebih lama, kewajiban ini seringkali melibatkan pinjaman atau penjanjian kontraktual lainnya yang tidak segera jatuh tempo, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan entitas dalam jangka panjang. Selanjutnya, B. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Dua jenis kewajiban jangka panjang yang umum dijumpai adalah obligasi dan hipotek. 1. Obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan dana dari publik. Obligasi bisa dianggap sebagai surat utang di mana entitas penerbit, baik perusahaan atau pemerintah, berkomitmen untuk membayar bunga kepada investor sebagai berkala selama jangka waktu tertentu dan melunasi pokok utang ketika obligasi jatuh tempo. Yang kedua adalah hipotek. Hipotek di sisi lain adalah bentuk kewajiban jangka panjang yang melibatkan jaminan atas aset tetap seperti tanah atau bangunan. Dalam perjanjian hipotek, debitur atau pemilik aset memberikan jaminan kepada kreditur bahwa aset tersebut dapat diambil alih dan dijual jika debitur gagal melunasi kewajibannya. Pembahasan selanjutnya, C. Pencatatan pengeluaran obligasi. Yang pertama, kas. Ketika perusahaan menerima kas dari investor, akun kas didebit sebesar jumlah yang diterima. Ini mencerminkan peningkatan aset likuid perusahaan. Yang kedua, utang obligasi. Pada saat yang sama, perusahaan mengkredit akun utang obligasi sebesar nilai nominal obligasi yang diterbitkan. Ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, diskon atau premi obligasi. Jika obligasi diterbitkan dengan harga rendah atau lebih tinggi dari nilai nominal, maka akun diskon atau premi obligasi harus dicatat. Diskon obligasi didebit jika harga jual lebih rendah dari nilai nominal, dan premi obligasi dikredit jika harga lebih tinggi dari nilai nominal. Pembahasan selanjutnya, D. Bentuk-bentuk obligasi. Yang pertama, obligasi dengan bunga kupon. Obligasi ini memberikan pembayaran bunga secara periodik kepada pemegang obligasi berdasarkan persentase dari nilai nominal obligasi. Pembayaran bunga atau kupon ini dilakukan secara reguler, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun. Misalnya, jika seseorang memegang obligasi dengan nilai nominal 1 juta, dan suku bunga kupon 10% per tahun, maka pemegang obligasi akan menerima 100.000 setiap tahun sebagai bunga. Yang kedua, obligasi tanpa bunga kupon. Obligasi tanpa bunga kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran secara periodik. Sebagai gantinya, obligasi ini dijual dengan harga diskon yang signifikan dari nilai nominalnya. Dan saat jatuh tempo, pemegang obligasi menerima pembayaran sebesar nilai nominal. Misalnya, jika seseorang membeli obligasi tanpa bunga kupon dengan harga 750.000 dan nilai nominal 1 juta, maka pada saat jatuh tempo investor akan mendapatkan 1 juta. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang memberikan fitur unik, yaitu dapat ditukar dengan saham biasa perusahaan penerbit pada tanggal atau periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
pembahasan selanjutnya, pencatatan selama peredaran obligasi. Yang pertama, pencatatan bunga yang harus dibayar. Perusahaan harus mencatat bunga setiap periode dengan suku bunga kupon yang ditetapkan. Beban bunga dicatat dengan mengurangi kas jika pembayaran dilakukan langsung atau mencatat kewajiban utang bunga jika pembayaran ditunda. Yang kedua, amortisasi diskon atau premi obligasi. Diskon obligasi. Ketika obligasi diterbitkan di bawah nilai nominalnya, perusahaan harus mengamortisasi diskon tersebut secara bertahap selama masa obligasi. Amortisasi diskon menambah beban bunga yang diakui setiap periode, karena diskon dianggap sebagai tambahan biaya utang. B. Premi obligasi. Jika obligasi diterbitkan di atas nilai nominalnya, perusahaan harus mengamortisasi premi ini, yang mengurangi beban bunga setiap periode. Premi dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan saat obligasi diterbitkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi F. Pengertian kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah beberapa transaksi yang dibuat di masa lalu akan menghasilkan kewajiban-kewajiban jika beberapa peristiwa tertentu terjadi di masa mendatang. G. Pembahasan aset kontingensi, kejadian kontingensi. A. Aset kontingensi. Menurut PSAK 57, aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi secara umum dapat berupa 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. 2. Kemungkinan pengembalian uang dari pemerintah atas kelebihan pajak. 3. Kasus-kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Selanjutnya B. Mengidentifikasi kejadian kontingensi. Salah satu contoh kejadian kontingensi yaitu garansi. Suatu perusahaan mungkin memberikan garansi pada produk yang dijual, dan jika produk tersebut rusak dalam periode garansi, perusahaan harus menggantinya. Namun, jika tidak ada klaim garansi, tidak ada kewajiban yang perlu dibayar. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan soal. Contoh soal, selama bulan September PT Manajemen Keuangan New York menjual peralatan produksi seharga Rp 140 juta dengan garansi 6 bulan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih dilindungi garansi diperkirakan sebesar 6% dari harga jual. Pada tanggal 11 Oktober, seseorang pelanggan memerlukan pergantian komponen senilai Rp200.000, ditambah biaya tenaga kerja sebesar Rp90.000 yang masih dalam masa garansi. Buatlah ayat jurnal untuk 1. Estimasi beban garansi pada tanggal 30 September. 2. Pekerjaan yang masih dilindungi garansi pada tanggal 11 Oktober. Jawabannya adalah untuk mencatat beban garansi bulan September 6% dikali Rp140 juta dan dikali lagi Rp8.400.000. Dari beban garansi produk senilai Rp8.400.000, utang garansi produk senilai Rp8.400.000, mengganti komponen yang rusak yang masih dilindungi garansi. DR utang garansi produk senilai Rp290 juta. Saya ulangi. Utang garansi produk Rp 290.000, persediaan Rp200.000, utang gaji Rp90.000.